warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam kajian perkuliahan yang mana pada kesempatan kali ini kita mengkaji terkait dengan pengertian sejarah dan metode sejarah peradaban Islam. Sebelum kita masuk kepada inti materi kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Peradaban Islam itu merupakan salah satu peradaban yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia, yang mana akarnya itu berawal dari 7 Masehi. Jadi Islam itu lahir sekitar 7 Masehi. Nah, agama Islam ini diajarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kemudian berkembang pesat di wilayah Arab. Ajaran Islam itu sendiri telah memberi dampak yang mendalam dan juga berkelanjutan bagi dunia sejak saat itu. Jadi dari ajaran Islam itu, peradaban dunia itu menjadi berkembang pesat. Masa lalu yang kemudian kaya, yang kemudian beragam, pencapaian ilmiah yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh Islam, budaya yang kemudian menarik di dalam peradaban Islam, serta kemudian pengaruh sosial politik, itu kemudian menjadikan peradaban Islam itu menjadi salah satu subjek penelitian yang kemudian menarik dan penting untuk dikaji di dalam sejarah dunia. Nah, sejarah peradaban Islam itu sendiri bukanlah sekedar catatan peristiwa masa lalu. Ini adalah sebuah kisah tentang bagaimana sebuah agama Islam dan juga budaya baru yaitu ajaran Islam itu sendiri muncul, kemudian berkembang dan menjadi salah satu peradaban yang paling kuat di dunia. Selain itu, Islam juga membawa dampak yang sangat signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, dengan memahami sejarah peradaban Islam, kita dapat lebih baik menghargai keberagaman dan juga kompleksitasnya. Selain itu, dengan mempelajari sejarah peradaban Islam, kita juga bisa memahami peran-peran yang kemudian dimainkan oleh umat Islam pada saat itu dalam kemudian membentuk peradaban dunia saat ini. Nah, dengan demikian mari kita kemudian mengawali perjalanan ini dengan menjelajah salah satu peradaban yang menarik dan juga berpengaruh, yaitu peradaban Islam itu sendiri melalui perkuliahan sejarah peradaban Islam. Nah, yang selanjutnya pengertian sejarah. Sejarah itu sendiri adalah studi tentang masa lalu manusia, termasuk juga peristiwa, individu, budaya, kemudian perubahan yang terjadi selama waktu tertentu. Jadi mempelajari tentang masa lalu manusia, baik peristiwanya, individunya, budayanya, perubahan yang terjadi selama kurun waktu tertentu. Sejarah ini juga merupakan ilmu sosial yang kemudian mencoba memahami, menganalisis, dan juga menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perjalanan waktu, serta dampaknya terhadap perkembangan manusia itu sendiri. Jadi nanti harapannya kita bisa memahami, bisa menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi khususnya dalam peradaban Islam, dan juga kita bisa mengetahui dampaknya seperti apa bagi perkembangan manusia dan juga masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama Islam ataupun peradaban Islam. Di dalam sejarah itu sendiri ada beberapa aspek. Yang pertama, pencatatan sejarah, pencatatan kejadian. Jadi dalam kita mempelajari sejarah, kita harus mencatat kejadian-kejadian apa yang kemudian terjadi pada masa lalu. Ini harus kita catat. Yang kedua adalah penelitian dan juga analisis. Ketika kita kemudian sudah mencatat
Yang kita lakukan selanjutnya adalah melakukan penelitian dan juga analisis. Jadi diteliti secara lebih mendalam, selain itu juga dianalisis. Ya, kemudian di dalam sejarah itu sendiri kita juga harus melihat konteks dan juga kronologi. Konteksnya apa pada saat itu sehingga terjadi yang demikian. Kronologinya apa sehingga terjadi peristiwa itu. Jadi kita harus melihat konteks masyarakat pada saat itu seperti apa sehingga terjadi peristiwa tersebut. Kemudian yang selanjutnya interpretasi dan juga penafsiran. Jadi setelah itu kita harus interpretasikan, kita harus gambarkan, kita harus tafsirkan dari sejarah itu sendiri. Yang kedua adalah pemahaman manusia dan juga masyarakat. Dalam sejarah itu sendiri juga mencoba memahami manusia tentunya dari aspek masa lalunya dan juga masyarakat dari aspek masa lalunya. Dalam belajar sejarah itu sendiri ya kita harus melihat dampak apa yang kemudian sudah dihasilkan dari adanya sejarah itu sendiri. Nah, dari belajar sejarah kita juga bisa melihat sumber-sumber sejarahnya itu apa saja. Ya, ini adalah beberapa aspek ya di dalam sejarah. Kemudian yang selanjutnya sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam itu sendiri merujuk pada ada perkembangannya seperti apa, pencapaiannya seperti apa, kemudian dampak peradaban yang terkait itu bagaimana dengan ajaran Islam ya sepanjang waktu ataupun dari waktu ke waktu. Jadi nanti kita bisa melihat tuh ya perkembangan peradaban Islam seperti apa, pencapaian seperti apa, dampak bagi peradaban bagaimana ya ketika kita mengkaji sejarah peradaban Islam. Lah ini mencakup berbagai aspek kehidupan ya, nanti mencapai beberapa aspek kehidupan seperti budaya, politik, ekonomi, sosial, intelektual ya yang kemudian dipengaruhi oleh Islam. Ya, jadi berbagai aspek nanti kita akan melihat ya sejarah peradaban Islam itu sendiri. Ya, aspek-aspek di dalam sejarah peradaban Islam ya yang pertama adalah asal usul ya kita harus mengkaji asal usul dari sejarah tersebut. Jadi kita tidak boleh kemudian harus menerima mentah-mentah sebuah sejarah, tapi kita harus mencari asal usul sejarah tersebut. Kemudian kita harus menelusuri perkembangan awal. Ya, bagaimana perkembangan awal yang terjadi sehingga kemudian terjadi peristiwa yang sampai sekarang ini. Ya. Kemudian dalam sejak perkembangan awal Islam itu yang seperti apa? Ya, mulai dari Rasulullah, Khalifah, ya, itu adalah perkembangan Islam. Nah, itu kemudianlah yang kemudian membentuk peradaban Islam sampai saat ini. Kemudian zaman kegemilangan. Nah, kita bisa melihat zaman kegemilangan ketika berbicara SPI atau sejarah peradaban Islam itu misalnya terjadi pada masa Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah ya dan juga kerajaan-kerajaan besar yang lain. Ya, kita nanti bisa melihat zaman-zaman kegemilangan Islam itu seperti apa, dicapai dengan cara yang seperti apa sehingga harapannya bisa memberi dampak bagi perkembangan peradaban manusia pada saat ini. Kemudian yang selanjutnya kontribusi ilmiah dan juga budaya. Jadi harapannya dari kita mengkaji sejarah peradaban Islam itu sendiri kita bisa tahu kira-kira kontribusi ilmiah yang seperti apa dan juga budaya yang seperti apa yang sudah dihasilkan oleh ajaran Islam itu sendiri ataupun Islam itu sendiri. Ini dibuktikan dengan banyaknya ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan yang kemudian lahir ya dalam kilasan sejarah peradaban Islam. Misalnya ada Ibnu Rushd, ya, Al-Kindi dan lain sebagainya itu. Kemudian penyebaran Islam. Dari sejarah Islam itu sendiri kita bisa melihat, bisa mengkaji terkait penyebaran Islam. Bagaimana Islam kemudian bisa sampai ke Eropa, bisa sampai ke Afrika, bisa sampai ke Asia. Lah itulah yang kemudian jadi kajian kita dalam sejarah peradaban Islam. Kemudian yang selanjutnya perubahan
krisis ya. Jadi kita bisa dari sejarah peradaban Islam itu kita bisa melihat ya perubahan-perubahan ataupun krisis-krisis apa yang terjadi. Sana setiap peradaban pasti memiliki perubahan. Setiap peradaban pasti mengalami masa-masa krisis. Ya, nah kita akan mengkaji itu di dalam sejarah peradaban Islam. Kemudian dari sejarah peradaban Islam itu sendiri, kita juga akan mengkaji terkait dengan peran Islam di era modern. Kira-kira bagaimana sumbangsih peran Islam di era modern sekarang ini itu seperti apa? Ya, itu beberapa aspek ya yang akan kita kaji di dalam sejarah peradaban Islam. Kemudian metode ya, ada dua metode sejarah peradaban Islam. Yang pertama adalah metode penggalian sejarah atau historiografi. Umumnya metode ini menggunakan metode yang akurat ya, seperti lisan, interview ya, observasi ya, mengamati secara langsung ya. Kemudian difoto atau dokumenter ya. Kemudian dari itu kita mempelajari dengan cermat ya segala dokumen secara segala bentuk apa ya istilahnya segala dokumen-dokumen yang terkait dengan interview, metode terkait interview, observasi dan lain sebagainya itu kita pelajari secara cermat dan juga mendalam. Itu yang pertama mengikuti penggalian sejarah, jadi digali dulu di historiografi terlebih dahulu, setelah itu baru masuk ke metode sejarahnya ya. Metode sejarah ini ya adalah metode yang kemudian digunakan setelah dilakukan metode penggalian. Jadi kita harus gali dulu sejarah itu dengan cara interview, observasi, mengamati secara langsung ya, kemudian mengumpulkan dokumen-dokumen dan dipelajari secara mendalam. Setelah itu barulah kemudian masuk ke metode sejarah. Yang mana metode sejarah ini ya digunakan setelah kita melakukan penggalian. Jadi digali dulu ya. Setelah digali baru kemudian masuk ke metode sejarah. Nah, metode sejarah ini ya itu metode yang digunakan itu misalnya metode deskripsi. Jadi dari hasil penggalian tadi itu digambarkan, kemudian atau dideskripsikan, dijabarkan ya. Yang selanjutnya bisa menggunakan metode komparatif atau membandingkan. Jadi apa yang sudah ditemukan dari hasil interview, observasi, pengamatan langsung itu dibandingkan antara temuan-temuan hasil interview, observasi dan juga pengamatan langsung yang lain. Kemudian metode analisis dan juga sintesis ya. Ini yang mana hasil penggalian tadi dianalisis secara kritis ya. Kemudian harapannya setelah dianalisis akan menimbulkan sebuah kesimpulan dalam sejarah itu sendiri. Nah ini selain itu tadi, selain dua tadi ya ada metode penggalian sejarah, ada metode sejarah ya dalam sejarah peradaban Islam. Ada juga metode-metode yang lain dan yang dilakukan oleh para sejarawan dalam menggali sebuah sejarah. Yang pertama ada metode arkeologi, ya ini mencoba menggali sejarah dari peninggalan-peninggalan, ya misalnya batu nisan, prasasti, ya, kemudian bangunan-bangunan dan lain sebagainya. Pokoknya yang bersifat arkeologi. Kemudian analisis sumber tertulis, ya, jadi mencoba melihat istilahnya sumber-sumber peninggalan dari sumber-sumber tertulis ya misalnya surat-surat dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya metode kritis ya ini mencoba mengkritisi setiap temuan yang sudah ditemukan tadi. Kemudian pendekatan interdisipliner ini dalam menggali sejarah kita bisa menggunakan beberapa pendekatan, bisa berbagai macam pendekatan seperti itu sosiologi, antropologi dan lain sebagainya. Kemudian studi komparatif ini mencoba membandingkan antara temuan satu dengan temuan yang lain. Kemudian analisis kontekstual mencoba menganalisis bagaimana keadaan kontekstual yang terjadi pada saat itu. Ya, metode wawancara ya bisa menggali sejarah menggunakan wawancara langsung ataupun pendekatan tafsir. Ya, ini bisa menggali sejarah melalui tafsir-tafsir yang sudah dihasilkan oleh para mufasir, para ulama, dan juga metode penggunaan teknologi seperti itu.
ya. Jadi kita bisa menggunakan teknologi untuk melakukan penggalian ataupun pengkajian sebuah sejarah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.